akan melanjutkan komik Demon Lucky-nya. Atau lebih tepatnya kita bahas novelnya ya. Dan karena kita bahas novel, jadi tentunya nggak ada ilustrasi yang akan ditunjukkan di video nanti. Jadi mungkin akan kutempelin aja gambar-gambar karakter dari komiknya. Atau kalau misalnya ada situasi yang mirip-mirip dari komiknya yang bisa mewakili atau menggambarkan situasi di novelnya, bisa juga nanti akan kutaruh di video. Meskipun tentunya pasti kebanyakan tetap nggak bisa mewakili ekspresi karakter-karakternya yang ada di novel gitu ya. Dan kalau kita bahas novel, tentunya penjelasannya bakal lebih detail lagi karena kan nggak ada ilustrasinya gitu ya. Jadi latar dan situasinya itu kudu dijelasin lebih detail supaya paham ya suasananya itu atau situasinya itu gimana ketika plot tersebut terjadi. Novel kan memang seperti itu ya. Jadi paling enak matiin aja layar HP kalian, dengerin sambil tiduran atau ngapain mungkin kayak kalian dengerin podcastnya Om Deddy ya. Dan semoga video ini gak kena take down ya tentunya. Karena biasanya kalau ada video yang melebihi chapter komiknya itu biasanya ada aja guys yang ngeklaim copyright. Entah itu klaim beneran dari studionya atau dari orang random aja yang sok-sokan ngeklaim kalau kontennya itu punya dia. Dan aku gak tahu sistem YouTube-nya itu gimana bisa ada banyak kasus orang random bisa klaim copyright gitu ya. Jadi mudah-mudahan aja aman dan sejahtera sentosa video ini ya. Oke, di sini kita akan melanjutkan chapter novel kemarin yang sudah sempat sedikit kita bahas ya. Jadi kalau kalian masih ngikutin sampai sini, kalian bisa juga baca novelnya di chapter 92. Jadi video ini ada di novel chapter 92. Dan sorry banget sebenarnya banyak juga yang nanya videonya ada di chapter berapa bang, tapi belum sempat ku jawab aja. Tapi video ini ada di novel chapter 92. Jadi plot di sini berlangsung setelah si Linji kemarin memungut atau menampung kali ya seorang remaja perempuan yang dianggap sebagai korban kecelakaan ledakan di sebuah lab yang terjadi di dekat toko Linji di antara jalan nomor 20 sampai 50. Jadi si perempuan ini diselamatkan sampai akhirnya menjadi asisten di tokonya si Linji dan juga diberikan nama oleh Linji Muen yang artinya bulan. Yang dimana menariknya nama Muen atau bulan ini di sepanjang cerita Demon God Lucky nantinya kalian akan menyadari kalau itu adalah nama yang tepat. Jadi bulan ini adalah kata yang tepat untuk mewakili si Muen ini. Kenapa bisa begitu? Ikuti aja dulu ceritanya guys. Oke, jadi setelah mengantarkan Muen ke kamarnya di part sebelumnya, si Muen ini istirahat dan Linji kembali ke bawah untuk membersihkan bekas-bekas darah dari si Muen, baik yang ada di luar atau yang ada di dalam tokonya. Nah untungnya saat itu di luar masih ada sisa-sisa air hujan yang sebelumnya belum kering, jadi masih ada sedikit banjir gitu lah ya, ada air yang mengalir dan itu sudah membersihkan sisa darah yang ada di luar. Sehingga saat itu sudah tidak terlihat lagi ada bekas darah, seakan seperti tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Dan karena memang suasana jalan di toko Linji itu memang kayak remang-remang gitu ya. Jadi kalau ada pergerakan orang sedikit pun itu pasti ketahuan. Dan saat itu Linji merasa tidak ada tanda-tanda seorang pun sama sekali yang mencari jejak si Muen. Sehingga Linji pun kembali masuk ke tokonya dan membersihkan darah yang ada di dalam tokonya. Nah setelah itu sambil Linji ini masih membersihkan bekas darah yang ada di kursinya yang sebelumnya sempat dipakai oleh si Muen, dia kemudian mengambil teleponnya lalu menghubungi sebuah nomor yang dimana nomor tersebut merupakan satu-satunya nomor yang saat itu tersimpan di teleponnya. Dan bahkan nomornya ini nggak ada namanya pak, cuma disimpan aja doang gitu ya, nggak diberi nama. Nah jadi nomor ini adalah nomor yang diberikan oleh pelanggan pertama si Linji yang bernama Cherry. Ketika si Linji saat itu masih baru-baru aja membuka toko bukunya. Jadi mungkin kalian di sini ada yang ingat di part awal-awal ya, mungkin part 3 atau part 4 aku juga lupa. Ada sedikit kujelaskan di situ tentang pelanggan pertama si Linji ini yang juga ditunjukkan sekilas penampakannya. Yang dimana pelanggan pertama inilah atau si Cherry inilah yang juga merupakan orang yang sama yang membantu Linji mendaftarkan bisnis toko bukunya di bawah nama The Ash Chamber of Commerce. Sehingga toko Linji menjadi toko yang punya izin usaha. Jadi ceritanya Linji saat itu yang baru aja di isekai dan baru-baru aja membuka toko bukunya, kemudian didatangi oleh seorang pelanggan, yaitu si Cherry ini ya sebagai pelanggan pertamanya. Dan di situ mirip seperti part-part sebelumnya, di situ Linji ngasih nasihat-nasihat kepada si Cherry ini dan juga merekomendasikan sebuah buku dengan taktik marketingnya yang sangat dewa sekali itu ya. Dan rupanya hal tersebut sepertinya bisa sampai merubah hidup si Cherry ini. Mungkin Cherry ini menganggap nasihat-nasihat Linji ini sangat berharga sekali lah. Sehingga berkat nasihat dan buku tersebut, Cherry kemudian membalas budi dengan membantu keuangan Linji dan urusan tokonya. Dan karena memang saat itu Linji sedang miskin-miskinnya ya, baru terisekai, jadi dia tidak punya apa-apa. Tentu saja dia kemudian menerima bantuan dari Cherry ini dengan sepenuh hati.
Nah, kemudian di situ Linji diberikan sebuah nomor yang katanya nomor tersebut akan aktif 24 jam penuh setiap hari, dan kapanpun Linji telepon minta bantuan segala macam, katanya pasti akan dilayani dengan prioritas VVIP. Jadi apapun kesibukan yang dihadapi oleh pihak si Cherry, kalau Linji yang minta bantuan apapun itu pasti akan didahulukan katanya. Nah, namun karena itu juga lah selama 3 tahun ini Linji tidak pernah menghubungi nomor tersebut. Karena mungkin sungkan gitu ya, dan Linji juga merasa sudah sangat dibantulah dengan mengurus tokonya. Jadi udah nggak perlu meminta bantuan apa-apa lagi. Apalagi juga selama 3 tahun ini Linji tidak mendapatkan masalah apapun. Jadi ya nggak ada perlunya juga nelpon. Nah, tapi bedanya sekarang kan Linji sudah merekrut Muen sebagai asisten tokonya gitu ya. Sehingga si Muen ini tentunya perlu identitas yang baru. Meskipun Muen sendiri ini masih belum menjawab tawaran Linji sebelumnya ya, mau jadi asistennya atau tidak. Nah, tapi Linji saat itu sudah sepenuhnya yakin ya kalau Muen pasti mau jadi asistennya. Jadi akhirnya Linji ini memutuskan untuk meminta bantuan kepada Cherry untuk mengurus identitas si Muen. Nah, sehingga balik lagi ya, tak lama setelah Linji menghubungi nomor tadi, teleponnya kemudian diangkat oleh seorang wanita yang nadanya ini terdengar cukup elegan. Terhormat gitulah. Kayak nada orang yang sudah paham sopan santun level tinggi. Seperti orang bangsawan yang kelasnya ini tinggi. Dan si wanita ini kemudian menyapa Linji kayak, "Halo Tuan Lin," gitu ya. Sehingga di situ Linji langsung mencoba mengingat kembali suara si wanita ini yang sepertinya dia rasa cukup familiar. Lalu setelah teringat sedikit oleh si Linji, dia memastikan kepada si wanita ini dengan bertanya, "Apakah sampean ini pelayan yang menjemput Cherry dulu?" Jadi ceritanya 3 tahun yang lalu itu Cherry memang sempat dijemput oleh seorang pelayan wanita ketika berada di toko si Linji. Nah, pelayan wanita inilah yang Linji rasa sedang teleponan sama dia sekarang. Kemudian si wanita tadi menjawab bahwa memang benar dia adalah pelayan Cherry dulu dan bisa panggil aja Bella katanya. Lalu si Bella ini mengatakan kayak sebuah kehormatan bahwa namanya bisa diingat oleh Tuan Lin katanya. Seperti Linji ini adalah seorang yang sangat penting di mata si Bella ini. Lalu Bella ini juga bercerita kalau selama 3 tahun ini dia sudah menunggu telepon dari Tuan Lin atau Linji nih atas perintah dari Nyonya, atau maksudnya si Cherry ya, karena Bella ini kan asistennya atau pelayannya si Cherry. Kemudian Bella bertanya lagi apakah perlu dibangunkan si Nyonya, karena si Cherry ini rupanya lagi tidur saat itu ya. Nah, lalu Linji menjawab bahwa tidak perlu dibangunkan si Cherry-nya karena memang saat itu masih pagi buta, Pak. Jadi setelah Linji mengantarkan Muen istirahat sebelumnya, Linji ini kemudian membersihkan sisa darah di kursi yang saat itu memang cukup susah untuk dibersihkan ya. Jadi butuh waktu yang cukup lama juga dan gak terasa sudah hampir pagi. Sehingga Linji tidak mau mengganggu waktu tidur si Cherry. Nah, Bella kemudian menuruti perkataan Linji ini untuk tidak membangunkan si Cherry, lalu bertanya apakah ada perintah dari Tuan Lin gitu, atau kalau bahasa kasarnya itu lu nelpon minta tolong apa gitu ya. Tapi saking hormatnya dia ini kepada si Linji, dia tanyanya saat itu apakah ada perintah dari Tuan Lin gitu ya, seakan Linji ini bisa memerintah sesukanya. Nah, tapi memang nyatanya seperti itu ya, karena sesuai janji Cherry 3 tahun yang lalu, permintaan Tuan Lin ini akan menjadi prioritas utama yang harus didahulukan apapun itu permintaannya. Jadi harusnya kan sama aja kayak Linji ini tinggal ngasih perintah gitu ya. Apapun yang dia minta pasti akan ditunaikan oleh si Cherry. Nah, sehingga Linji di situ cukup kagum. Meskipun sudah 3 tahun berlalu, mereka ini rupanya masih punya sikap yang sama kepada Linji. Jadi janji mereka 3 tahun yang lalu itu masih dibawa sampai sekarang, meskipun sudah 3 tahun. Dan Linji berpikir mungkin karena memang dari faktor keluarga pedagang kali ya, pikirnya si Linji, atau dari keluarga kaya yang menganggap sebuah janji itu seakan menjadi sebuah sumpah bagi mereka. Nah, lalu di situ singkat cerita Linji menjelaskan bahwa dia menyelamatkan seorang perempuan yang tidak dikenal. Jadi dia butuh identitas baru untuk si perempuan tersebut. Dan Linji juga mengatakan untuk coba cek kebakaran di antara jalan 20 dan jalan 50. Mungkin ada hubungannya dengan si wanita ini, kata si Linji. Sehingga di situ Bella langsung gercep menyuruh Linji ini untuk menunggu sebentar untuk dia cek dulu. Dan tak lama setelah itu Bella mengatakan bahwa dia sudah paham situasinya dan menerima permintaan Linji ini. Nah, namun kata si Bella, hal tersebut cukup sensitif rupanya. Jadi setidaknya mereka ini butuh waktu selama beberapa hari sebelum bisa menyelesaikan permintaan si Linji. Sehingga Bella sempat minta maaf juga di situ karena tidak bisa langsung mengerjakannya. Lalu mengatakan kalau sudah selesai nanti mereka ini akan mengirimkan orang ke situ untuk mengurus semuanya. Jadi tenang saja, bisa dipastikan aman dan semuanya kami yang urus, gitu kata si Bella ya.
Sehingga Linji di situ menjadi cukup lega karena urusan Muen ini rupanya bisa dibantu oleh mereka. Lalu basa-basi sedikit lah ya, Linji ini tanya kabar segala macem dan singkat cerita menyinggung kembali sepertinya tidak ada yang berubah selama 3 tahun ini, kata si Linji. Nah di situ Bella kemudian menjawab bahwa meskipun Linji merasa tidak ada yang berubah, tapi bagi mereka 3 tahun ini membawa perubahan yang sangat luar biasa besar bagi mereka. Dalam artian yang bagus ya, yang tidak berubah cuma rasa hormat mereka kepada si Linji. Itu kata si Bella ya. Pokoknya si Bella ini atau mungkin bahkan Cherry-nya sekalipun sangat hormat lah kepada si Linji ini dan mengagung-agungkan si Linji. Ya mungkin di sini kalian sudah menduga-duga ya dari tadi, ya pasti gara-gara buku yang Linji pinjamkan atau mungkin dijual kepada Cherry sebagai pelanggan pertamanya. Karena kalau sudah dianggap sebagai pelanggan artinya dia ini sudah meminjam atau membeli buku. Tapi mungkin di sini masih belum dijelaskan. Nah di situ setelah mereka ini basa-basi sedikit, Bella kemudian meminta izin kepada Linji apakah mereka bisa berkunjung ke tokonya. Karena kata si Bella selama ini Cherry itu sangat ingin bertemu dengan si Linji dan mendengarkan nasihat-nasihat dari Tuan Lin. Cuman memang kata si Bella Cherry ini sungkan gitu ya, takut mengganggu si Linji. Jadi Cherry cuma menunggu dihubungi oleh si Linji. Sehingga hal tersebut cukup membuat Linji ini merasa bersalah lah. Di sisi lain dia sendiri yang sebenarnya juga sungkan, tapi rupanya si Cherry sendiri juga nunggu dihubungi. Jadi orang berdua ini sama-sama nggak enakan. Nah jadi Linji saat itu menjawab tentu saja boleh katanya, silakan berkunjung ke toko kapan saja, nggak ada yang melarang dan nggak masalah juga gitu ya. Dan Linji mengatakan dia juga ingin bertemu dengan si Cherry karena sudah lama tidak bertemu. Lalu setelah tidak ada urusan lagi di situ, si Bella ini kemudian berpamitan dengan hormat lalu menutup teleponnya. Dan di situ Linji langsung menghela nafas karena berpikir sepertinya si Cherry ini memandang Linji terlalu tinggi, sudah seperti mengidolakannya dari pelayanan-pelayanan yang dia berikan sampai sekarang. Padahal kan terlalu mengidolakan seseorang itu nggak baik ya. Ya memang masih anak kecil mau gimana lagi. Itu pikirnya si Linji saat itu. Yang dimana dari perkataan Linji kalau Cherry masih anak kecil ini bisa sedikit kita ilustrasikan kalau Cherry setidaknya berpenampilan seperti seorang anak kecil. Gitu ya. Nah setelah Linji menaruh teleponnya, matahari rupanya sudah terbit saat itu ya. Lalu si Colin tetangganya juga sudah menyalakan TV-nya seperti biasa. Dan sudah terdengar berita tentang ditutupnya mall di dekat situ. Ya mungkin karena ledakan sebelumnya atau kecelakaan sebelumnya. Dan setelah itu Linji melirik ke gergaji mesin kecil yang ada di pojok ruangan. Lalu dia berencana untuk membuat tempat tidur untuk dirinya sendiri. Karena kan tempat tidurnya sudah dipakai oleh si Muen. Jadi dia berencana untuk membuat tempat tidur sendiri. Nah oke, di sini plot kemudian berpindah lagi ke si Bella yang di sini dijelaskan penampilannya dengan cukup detail ya. Jadi dideskripsikan Bella ini mempunyai rambut abu-abu gelap, memakai baju atau gaun hitam bercorak putih. Posturnya cukup elegan dan memberikan kesan kalau dia adalah wanita yang agak sulit didekati. Jadi ciri-ciri yang terakhir tadi mirip banget sama si Doi, agak sulit untuk didekati. Nah Bella ini sendiri merupakan kepala maid atau kepala pelayan yang melayani keluarga Chapman atau keluarganya si Cherry. Jadi Cherry ini namanya Cherry Chapman gitu ya. Namun sebenarnya Bella sendiri ini bisa dibilang lebih dari sekedar pelayan ya. Karena Bella ini sudah melayani keluarga Chapman selama 3 generasi penuh. Jadi sudah bisa dianggap sebagai aset keluarga Chapman lah. Bukan seperti karyawan biasa yang ngelamar terus keluar lagi gitu ya. Tapi karena sudah lama melayani jadi sudah dianggap sebagai aset keluarga sendiri. Lalu keluarga Chapman ini sendiri merupakan keluarga druid paling kuno di Azir. Druid itu ras gitu ya, kayak elf, giant, dan druid ini adalah ras yang percaya kepada alam. Dan si keluarga Chapman ini rupanya adalah pemegang saham terbesar di The Ash Chamber of Commerce yang merupakan salah satu perusahaan dagang terbesar di Nuojin. Selain Luo Resource-nya si Jibonong ya, yang bisa dibilang mereka ini saingan juga lah. Tapi karena Luo Resource ini bisa menguasai Nuojin distrik bawah, jadi mau gimana pun masih besaran Luo Resource daripada The Ash Chamber of Commerce. Nah lalu untuk sekarang Bella ini menjadi pelayan sekaligus asisten untuk si Cherry Chapman atau pelanggan pertama Linji tadi yang sudah dijelaskan tadi. Dan Cherry Chapman ini sendiri digadang-gadang menjadi calon penerus dari keluarga Chapman dan juga untuk sekarang menjadi salah satu dari 3 kepala cabang di Ash Chamber of Commerce. Jadi posisinya ini cukup tinggi ya jabatannya. Nah padahal Cherry ini bukan keturunan druid murni pak, melainkan keturunan campuran antara druid dan manusia. Dan karena dia berdarah campuran inilah, pada awalnya status Cherry di keluarga Chapman ini cukup direndahkan oleh para keturunan murni.
Dan biasanya kalau keturunan campuran itu tidak mungkin bisa menjadi suksesor atau penerus dari keluarga tersebut. Nah, namun rupanya dalam 3 tahun terakhir ini tanpa diduga Cherry ini bisa naik drastis dari seorang keturunan campuran yang diremehkan menjadi salah satu figur paling penting yang bahkan punya pendukung yang tidak sedikit ya untuk mendukung dia ini sebagai penerus keluarga Chapman. Karena kan kalau di keluarga konglomerat itu biasanya ada rebutan kursi pemimpin gitu ya. Jadi biasanya calon penerus itu mencari dukungan dari berbagai pihak segala macam, dan Cherry ini rupanya punya pendukung yang tidak sedikit. Dan selama ini ada juga rumor tersebar bahwa Cherry ini bisa naik karena punya kekuatan untuk mengendalikan jiwa dari orang lain lewat kata-kata. Sehingga dia terkenal mendapatkan julukan Chapman Witch atau penyihir dari keluarga Chapman karena rumor tersebut. Nah, tapi tentunya itu semua hanyalah rumor belaka ya, yang tidak ada satu orang pun yang tahu pastinya seperti apa, kecuali si Bella atau si asistennya tadi. Yang dia ini atau Bella ini sudah tahulah apa rahasia Cherry untuk bisa menjadi figur penting di keluarga Chapman. Bahkan barusan aja dia teleponan dengan si rahasia tersebut, yaitu si Mamang Linji. Jadi sesuai dengan dugaan kalian semua yang mungkin menduga Linji ini membantu si Cherry dengan meminjamkan atau memberikan bukunya. Dan rupanya memang benar. Oke, kembali lagi ke Bella setelah teleponan dengan Linji tadi. Saat itu dia dijelaskan berada di meja yang terdapat berkas bertumpuk-tumpuk. Jadi sepertinya dia ini ada di ruangan kerja gitu ya. Dan setelah menerima telepon dari Linji tadi, dia mengabaikan semua berkas tadi, kemudian berjalan menuju ke sebuah kamar lalu mengetok kamar tersebut. Dan setelah itu dijawab oleh suara yang terdengar masih muda, dan dari nadanya ini seperti dia sedang kelelahan. Dan ini kemudian mempersilahkan si Bella ini untuk masuk. Nah, Bella di situ lalu membuka pintunya, dan di pintu tersebut dijelaskan terdapat seperti sebuah penghalang tipis transparan dari aether, namun bisa dilewati oleh si Bella. Dan ruangan tersebut cukup luas ya, dengan ranjang yang cukup besar juga. Ada juga sofa di situ dengan meja kecil di atas karpet besar yang terlihat sangat mahal, dan di dinding juga tergantung lambang keluarga Chapman. Lalu di situ ada seorang young lady atau wanita muda yang terlihat seperti anak usia 11 tahun, punya mata silver, rambut putih pendek dan alis putih yang cukup kontras dengan kulitnya yang agak gelap, dan dia bernama Cherry Chapman. Dan Cherry ini meskipun dia terlihat seperti umur 11 tahun ya, tapi sebenarnya dia ini sudah berusia lebih dari 1 abad atau lebih dari 100 tahun. Tidak dijelaskan ini faktor keturunan atau faktor ras gitu ya, tapi intinya Cherry ini berusia lebih dari 100 tahun. Nah, Bella yang saat itu masuk langsung tahu kalau sepertinya Cherry ini belum tidur dari mata si Cherry yang saat itu diucek-ucek terus. Dan si Cherry ini pun setelah itu juga ngomong kalau dia ini mau tidur ketika si Bella tadi mengetok pintu. Jadi si Cherry ini langsung tanya ada apa gitu ya. Lalu di situ setelah Bella ini minta maaf karena sudah mengganggu waktunya, Bella ngomong kalau sepertinya hari ini Nyonya tidak bisa tidur karena tadi barusan saja dia dihubungi oleh Tuan Lin. Nah, setelah mendengar kata-kata Tuan Lin, Cherry ini langsung teriak. Shock gitu ya, tidak menyangka kalau Tuan Lin ini menghubunginya duluan. Lalu dia saking senangnya langsung ngepot-ngepot di kasur sambil nyebut-nyebut nama Tuan Lin. Dan tak lama setelah itu dia akhirnya bertanya kepada si Bella apa yang dibilang oleh Tuan Lin di telepon tadi. Nah, di situ Bella menjelaskan dengan cukup detail bahwa Tuan Lin ini merekrut asisten wanita baru dan perlu identitas baru gitu ya. Lalu ketika dicek oleh Bella tadi, sepertinya si asisten ini ada hubungannya dengan insiden Dream Beast sebelumnya. Dan juga insiden penyerangan mesin loop milik Truth Society, sehingga perlu untuk dikirim tim investigasi untuk penanganan lebih lanjut. Nah, tapi saat itu yang justru dipikirkan oleh si Cherry, yang menjadi fokus si Cherry ini adalah tentang si asistennya yang merupakan seorang wanita. Entah dia ini cemburu atau apa ya, pokoknya malah fokus ke hal yang tidak penting. Sampai akhirnya Bella menceritakan kalau dia sudah meminta izin kepada Tuan Lin untuk kunjungan ke toko bukunya. Jadi Bella ini ngomong kalau dia sudah minta izin ke Tuan Lin mau ke situ gitu lah ya. Dan di situ Cherry langsung ekspresinya berubah, kaget segala macem ya, lalu seperti marah ke Bella kayak kamu ini seorang pelayan kok berani-beraninya gitu ya. Tapi setelah itu dia tanya apakah dibolehkan sama Tuan Lin. Lalu si Bella menjawab dia diperbolehkan oleh Tuan Lin, dan Tuan Lin sendiri juga ingin bertemu dengan Nyonya katanya. Akhirnya di situ Cherry pun rebahan lagi sambil bengong menatap langit-langit saking senangnya ya.
Dan setelah beberapa saat kemudian akhirnya Cherry ini bersikap seperti seorang atasan yang sewajarnya seorang atasan nih. Jadi dia langsung menginstruksikan kepada Bella ini untuk merangkum semua yang terjadi akhir-akhir ini di Nujin, lalu mengatur jadwal segala macam. Pokoknya hal-hal yang penting semua diatur di situ. Dan ada satu hal yang sepertinya perlu kita note di sini, di mana Cherry ini berkata kepada Bella kalau Congreve sepertinya mulai dekat dengan White Mage. Nah, tentang siapa si Congreve ini, ada hubungan apa dengan Cherry masih belum dijelaskan ya, tapi ada porsinya nanti. Pokoknya di situ Bella merespon kalau dia akan menelusuri hal tersebut lebih lanjut lagi tentang si Congreve ini dan berkata kalau apapun trik yang dilakukan oleh Congreve, dia tidak bisa mengancam posisi Nyonya sebagai seorang penerus, kata si Bella. Sehingga bisa kita simpulkan sedikit di sini kalau Congreve ini sepertinya punya hubungan yang tidak baik dengan Cherry. Atau mungkin dia ini saingannya si Cherry untuk mendapatkan kursi pemimpin keluarga Chapman gitu ya. Nah, lalu setelah instruksi yang cukup banyak tadi kepada Bella, Cherry sempat tersenyum lagi memikirkan Tuan Lin tadi sambil berkata bahwa tidak terasa sudah 3 tahun berlalu, dia bakalan ke situ lagi. Sehingga di situ Bella mengingat kembali kejadian 3 tahun yang lalu di mana dia sempat menjemput Cherry yang saat itu kabur dan ada di toko buku Linji. Yang saat itu mata Cherry ini menatap pemilik toko buku dengan penuh kekaguman. Dan waktu itu Bella masih tidak tahu ya kenapa Cherry ini bisa punya ekspresi seperti itu kepada pemilik toko buku. Nah, tapi setelah 3 tahun menemani hari-hari Cherry, dia perlahan sadar ya betapa mengerikan dan menakutkannya kekuatan si pemilik toko buku yang saat itu dia pikir hanya terlihat seperti pria biasa-biasa saja. Pastinya hal tersebut ada hubungannya juga dengan progres Cherry selama 3 tahun ini. Dan tentang kekuatan atau buku apa yang diberikan Linji kepada Cherry di sini masih belum dijelaskan ya. Jadi kita lanjut aja dulu ke plot selanjutnya. Jadi plot kemudian berganti lagi ke Colin, tetangganya si Linji yang punya toko audio video ya. Yang saat itu si Colin ini sangat ketakutan sekali ya, sampai kayak dia ini mojok di tembok, nggak berani ngapa-ngapain karena dia saat itu mendengar suara gergaji listrik dari tokonya si Linji. Jadi karena Colin ini sudah parno banget ya sama si Linji, ketika dia mendengar suara gergaji listrik di tokonya si Linji, saat itu dia membayangkan Linji ini memakai gergaji listriknya untuk memotong-motong manusia, seperti seorang pembunuh berantai. Makanya dia sangat ketakutan di situ. Nah, sampai akhirnya ponsel Colin ini kemudian menyala dan ada pesan masuk dari Bapak Vincent dari Church of the Dome yang berisi doa-doa kepada bulan segala macam, bulan akan menyelamatkanmu gitu-gitu ya. Karena kan sebelumnya Colin sempat menghubungi Church of the Dome, mengatakan kalau tetangganya sepertinya adalah seorang syaiton akibat ditakut-takuti oleh si Inky sebelumnya. Nah, di pesan tersebut juga mengatakan kalau Church of the Dome menerima laporan Colin dan akan segera melakukan investigasi ke situ. Nah, namun memang perlu waktu gitu ya, sehingga sebelum investigasi Bapak Vincent ini juga memberikan resep-resep untuk membuat air suci. Dan di situ juga ditulis macam-macam bahan-bahannya untuk membuat si air ini dan disuruh untuk menyipratkan airnya ini ke pojok-pojok ruangan setiap hari sambil membaca doa-doa sebelumnya yang juga diberikan di pesan SMS-nya tersebut. Ya, memang cukup kasihan juga ya, tapi kalaupun Linji tahu kalau Colin ini sedang mengalami ketakutan seperti itu dan sampai bahkan memanggil spesialis, meskipun Linji ini orangnya baik dan tidak sombong, mungkin dia malah ngasih nasihat-nasihat kali ya, kalau jangan percaya gitu-gituan dan mending uangnya ini ditabung buat beli Kinder Joy. Mungkin bakal ngomong gitu si Linjinya. Karena sebenarnya ketakutan Colin ini cuma parno doang, karena suara gergaji listrik tadi itu dari si Linji yang sedang motong kayu untuk membuat ranjang. Jadi tidak ada satupun hal yang aneh di situ. Meskipun ya bentuk ranjang yang dibuat Linji ini cukup aneh. Tapi untungnya bisa dipakai lah. Untungnya jadi juga ranjangnya. Karena Linji sendiri pernah belajar pertukangan ketika di bumi. Dan alat-alat di basementnya juga cukup lengkap yang bisa mensupport hal pertukangannya ini. Nah, setelah ranjangnya ini jadi, Linji kemudian mengkertek-kertek tubuhnya ya, karena sudah bekerja selama 3 jam penuh. Dan bahkan setelah itu dia juga harus membersihkan sisa-sisa kayu dan debunya. Sampai akhirnya Linji mendengar suara Moen yang saat itu ngintip dari tangga basement, bertanya apakah ada yang bisa dia bantu. Dan meskipun pada dasarnya Moen di situ memang kerja gitu ya untuk membantu si Linji, tapi Linji masih mikir Moen kan baru saja mengalami sebuah kecelakaan dan masih dalam masa pemulihan. Sehingga di situ Linji bertanya dulu kepada si Moen, apakah memang kamu sudah bisa bantu-bantu gitu ya, tanyanya si Linji. Takutnya kan lukanya masih terasa gitu. Nah, setelah itu Moen ini ngangguk lalu sekian detik kemudian membuat pose flex bicep atau seperti Mamang Adira ini. Atau artinya dia ini siap bantu-bantu.
Yang di saat yang sama itu juga membuat Linji cukup tertawa kecil ya, karena melihat Muen yang saat itu masih banyak diperban, sok-sokan kuat sambil dia masang ekspresi kayak aku lo nggak apa-apa gitu. Dan dari situ Linji pun membolehkan Muen ini untuk membersihkan debu di lantai sambil menunjukkan sapu dan cikranya ada di lemari belakang. Dan hati-hati juga kata si Linji. Nah, mendengar kata hati-hati ini, Muen langsung menjawab kalau dia tidak akan merusak apapun katanya. Karena dia kira mungkin Linji bilang hati-hati ini takut Muen merusak sesuatu. Padahal kan maksud Linji bukan seperti itu ya. Jadi alhasil jiwa-jiwa kebapaan Linji ini langsung keluar. Linji berkata kalau dia sebenarnya tidak mempermasalahkan Muen merusak sesuatu. Tapi maksudnya tadi hati-hati takut lukamu makin parah. Kalau sapu kan masih bisa dibeli lagi, tapi kalau kamu kan cuma satu, gitu kata si Linji. Nah, di situ Muen langsung teringat kembali hari-harinya di laboratorium, di mana saat itu dia sering mendengar para peneliti di sana bilang kalau homunculus itu bisa dibuat kapan saja dan berapa saja. Sehingga ketika dia mendengar Linji yang tadi bilang kalau dia cuma satu, jadi hati-hati. Di situ Muen merasa ada dua perbedaan nih yang dia rasakan. Dan saat itu cukup susah lah untuk dia jelaskan. Yang pasti dia bisa menyimpulkan kalau perkataan Linji tadi rasanya mirip seperti ketika dia sedang digendong Linji sebelumnya. Jadi dia merasakan kehangatan dari seorang manusia. Nah, Muen kemudian mengangguk lagi merespon nasihat dari Linji tadi. Dan di situ Linji juga bilang kalau Muen ini bisa memanggilnya bos atau pemilik toko. Sehingga Muen memilih memanggil Linji dengan sebutan bos. Sambil Muen ini masih terus mengamati Linji yang di sini masih sedikit-sedikit merapikan ranjangnya ya, lalu membawanya ke atas. Dan Muen sampai sini masih merasa Linji ini orangnya cukup aneh. Karena menurut Muen, Linji ini benar-benar seperti seorang manusia biasa. Dari gerak-geriknya segala macam dari tadi seperti manusia biasa. Padahal kan dia sangat overpower. Tidak mungkin kalau si bos ini adalah seorang manusia biasa. Itu pikirnya si Muen. Karena kan jelas-jelas buku di tokonya ini semuanya menakutkan ya. Bahkan ketika Muen mengambil sapu dari lemari kecil yang ada di belakang seperti kata Linji tadi, dia ini masih sempat melirik ke rak-rak buku yang masih saja memberikan rasa merinding bagi si Muen ini. Dan masih ketakutan lah dia ini untuk mendekati rak-rak buku tersebut. Jadi tentunya di pikiran Muen, pemiliknya ya pasti overpower. Namun sendiri juga sudah tahu cara pakai sapu dari mengamati petugas kebersihan di lab, meskipun awalnya dia belum bisa tapi lama-lama bisa sendiri. Jadi sampai sini pengetahuan yang dipunya Muen ini semuanya hanya dari laboratorium, hanya dari mengamati para peneliti yang ada di laboratorium sebelumnya. Dan di sisi lain, setelah Linji merapikan ranjangnya tadi di ruangan barunya, dia sempat melihat kamar Muen yang bantal dan selimutnya ini sudah dilipat rapi, Pak. Jadi cukup kagum juga dia dengan si Muen saat itu. Setelah itu Linji ke bawah lagi untuk membantu Muen membersihkan sisa pekerjaan tadi. Lalu setelah beres-beres ini, dia ngajak Muen sebentar keliling toko untuk memperkenalkan beberapa tempat. Kemudian akhirnya Linji ini mandi dan membuka tokonya. Nah, oke, singkat cerita, hari berjalan seperti biasa. Linji ini membuka buku pelanggan dan berpikir sepertinya hari ini juga tidak ada pelanggan yang datang. Karena memang tokonya kan sering sepi gitu ya. Sehingga di situ Linji ini mulai mengajari Muen untuk mengurus data-data pelanggan. Dan diberikanlah itu buku pelanggan kepada si Muen sambil dijelaskan kalau nanti ada yang pinjam buku, Muen ini harus menulis nama, tanggal pinjam, bukunya apa dan sebagainya ya. Pokoknya data-data terkait peminjaman lah. Nah, namun setelah si Muen ini menerima dan melihat buku pelanggan ini, dia cuma diam. Sehingga Linji bertanya, ada apa? Kalau ada yang nggak ngerti bisa tanya, kata si Linji. Tapi di situ Muen masih diam saja sambil melihat bukunya, sampai akhirnya Linji ini sadar kalau sepertinya Muen ini tidak bisa membaca dan menulis dan masih kurang pendidikan yang dasar dan sistematis. Kayak kita kan dari kecil awalnya belajar baca dulu gitu ya, atau ngitung dulu, lalu bertahap makin susah. Sedangkan si Muen ini seperti anak yang tidak pernah mendapatkan pendidikan formal. Pengetahuan yang dia punya itu hanya dari mengamati orang lain. Jadi hal yang seperti matematika dasar itu dia belum bisa. Nah, Linji juga berpikiran seperti itu ya, sehingga Linji ini bertanya-tanya, seperti apa lingkungan Muen ini sebelumnya kok bisa dia ini tidak mendapatkan pendidikan dasar sama sekali. Sambil Linji ini tanpa sadar menggaruk-garuk alisnya, kayak merasa sepertinya akan cukup merepotkan ya mengajari Muen dari awal. Nah, di sisi lain, Muen yang menyadari Linji ini sepertinya bingung untuk menjelaskan kepada Muen. Kemudian Muen ini berkata kepada Linji kalau dia masih bisa belajar. Mungkin dia takut gitu ya sama si Linji. Sehingga Linji langsung mengubah ekspresinya karena merasa sepertinya Muen tadi sempat terintimidasi atau semacamnya. Setelah itu dia berkata kalau tidak perlu buru-buru untuk belajar data-data pelanggan ini.
Lagian kan Muen masih belum sembuh, jadi masih nggak kerja pun nggak apa-apa gitu. Nah di situ Linji kemudian mengambil 2 buku, satunya buku belajar baca dan satunya kamus kata-kata untuk anak-anak. Nah itu diberikan kepada Muen untuk dipelajari sambil dia bilang kalau ada yang tidak mengerti bisa tanya kepada Linji. Dan seperti biasa 2 buku tadi ketika dilihat oleh si Muen judulnya berubah menjadi Dorky Knowledge dan satunya menjadi Sigil Fundamental. Yang kalau diartikan itu artinya pintu pengetahuan dan dasar-dasar sigil. Ya mungkin di sini kalian lupa, sigil itu adalah kekuatan para white mage. Kalau black mage kan mantranya kan diucap gitu ya dengan kata-kata. Sedangkan para white mage itu menggunakan sigil atau seperti simbol-simbol atau tulisan gitu. Pokoknya yang ditulis bukan diucap. Nah itu sigil yang biasanya digunakan oleh para white mage. Jadi buku tadi berubah menjadi Dorky Knowledge dan Sigil Fundamental. Jadi tentunya ketika Muen melihat 2 buku yang judulnya saja cukup menakutkan ini, dia jadi agak-agak ketakutan, Pak. Jadi ekspresinya saat itu dan gerak-gerik Muen ini seperti ragu-ragu sambil melirik ke bukunya. Nah, sehingga Linji saat itu berpikir, kenapa kok Muen ini ekspresinya agak aneh gitu ya? Padahal Linji tadi sudah merasa mengambil buku yang dirasa tepat untuk awal-awal belajar. Nah kemudian Linji ini mempunyai kesimpulan, mungkin Muen ini merasa diremehkan. Karena kan Linji memberinya buku belajar anak-anak gitu ya. Sedangkan Muen sendiri ini bisa dibilang sudah agak remaja lah. Jadi mungkin dia merasa teremehkan. Itu pikir si Linji. Sehingga di situ Linji memberikan nasihat-nasihat kepada Muen kalau seseorang itu harus belajar berjalan dulu sebelum belajar berlari. Jadi jangan meremehkan buku-buku tersebut. Meskipun buku-buku tersebut cuma buku dasar-dasar doang, tapi perlu untuk dipelajari dulu sebelum nanti belajar yang lainnya di kemudian hari. Nah, Muen di situ cuma menjawab kalau aku loh tidak meremehkan katanya, sambil di saat yang sama dia ini pandangannya masih ke buku-buku tadi karena tidak tahu yang di depannya itu buku apa dan apa yang bisa dia pelajari dari buku-buku tersebut. Nah tapi terlepas dari judulnya yang menakutkan, Muen saat itu merasa kalau 2 buku tersebut adalah buku yang paling normal dibandingkan dengan buku yang lain yang ada di rak yang mengeluarkan aura-aura tidak normal. Sedangkan 2 buku tadi selain dirasa paling normal juga bahkan membuat Muen ini merasakan sensasi tertarik untuk membacanya. Jadi dia merasa aku ingin membacanya gitu ya. Nah namun karena itu jugalah yang membuat Muen ini khawatir, dimana kan artinya buku tersebut punya kekuatan untuk mempengaruhi pikiran seseorang supaya seseorang tersebut tertarik untuk membacanya gitu ya, sehingga Muen sontak sedikit mundur tadi. Nah lalu mengingat Linji yang tadi berkata kalau buku tersebut hanya buku dasar saja dan masih banyak hal lain yang bisa dipelajari ke depannya nanti, membuat Muen ini agak merinding ya, karena 2 buku yang dianggap dasar itu saja Muen di sini sudah nggak ngerti. Meskipun dia sudah mempelajari macam-macam hal ketika di lab sebelumnya, tapi dengan pengetahuan itu pun dia masih belum bisa mengerti buku yang dasar-dasar tadi. Jadi dia merasa kayak, apakah memang iya kalau ini cuma buku dasar doang gitu ya. Nah setelah itu Muen mengembalikan buku pelanggan di tangannya yang tadi sempat dia baca lalu blank itu ya. Lalu mengambil 2 buku pemberian Linji tadi. Dan di situ Linji seperti biasa memberikan kata-kata penyemangat lah, kalau jangan menolak belajar meskipun menyakitkan tapi sangat berharga segala macam. Semua ilmu yang kamu pelajari akan berguna nanti ketika kamu menghadapi sebuah masalah. Mereka akan menjadi kekuatan sejatimu. Wasik. Gitu kata si Linji, tapi nggak ada wasiknya tadi nggak ada. Nah itu semua bukan hanya nasihat kosong belaka rupanya ya. Di sini dijelaskan kalau kata-kata tadi memang sudah dialami sendiri oleh Linji. Karena selama 3 tahun ini ketika Linji di isekai, kehidupan Linji ini jelas berbeda dari sebelum dia terisekai. Sangat berbeda dari kehidupan di bumi ya. Dan tentunya ada masalah-masalah yang dia hadapi ketika di Nuojin. Nah tapi semua itu bisa dia selesaikan dengan ilmu dan pengalaman bertahun-tahunnya ketika di bumi. Jadi intinya semua ilmu itu berharga dan akan selalu berguna. Itulah kata Linji kepada si Muen. Dan di situ Muen setengah paham setengah nggak paham ya, mengangguk sambil bilang kalau dia akan belajar dengan giat. Nah untuk penyemangat lagi, Linji kemudian menceritakan kepada Muen kalau sebelumnya juga ada anak seusia Muen yang datang dan membeli cukup banyak buku untuk belajar. Dan buku yang dia pinjam itu bisa dibilang jauh lebih susah daripada yang Muen pegang saat itu. Jadi kata Linji jangan terlalu berpikiran kalau tidak bisa gitu ya. Wong dia aja bisa belajar buku yang susah-susah seperti itu. Apalagi kamu yang belajar buku dasar-dasar. Jadi pasti bisalah. Itu kata si Linji. Oke, kita sudahi sampai sini.